Singkatnya, Renzi bersama Lingxi dengan mudah mendapatkan gulungan tersebut dan memiliki 3 gulungan, yang satunya lagi untuk Mutian. Sementara itu, Bu Fan beserta Zimo berhadapan dengan peserta lainnya dan terlibat pertarungan untuk memperebutkan gulungan tersebut. Sesaat terdapat asap yang mengepul dari arah Mutian. Menyadari sesuatu hal yang tidak beres, mereka semua pun segera kembali. Di saat Renzi mendekati Mutian yang tergeletak di tanah, ternyata itu bukanlah Mutian, melainkan Lukman yang berubah menjadi iblis dan menyerangnya hingga terluka parah. Kejadian itu disadari oleh Bambang beserta Tuan Qin, penjaga kota Qinzhou, dan mereka pun bergegas pergi ke TKP. Sementara itu mereka semua berusaha bertarung melawan Lukman, namun tidak ada satupun kekuatan mereka yang sebanding dengan Lukman. Dan pada akhirnya, Mutian sesaat teringat dengan dirinya yang merupakan Zhongkui, seorang dewa terkuat. Kekuatannya mulai bangkit dan menyerang Lukman. Hanya dengan 1 kali pukulan membuat Lukman langsung binasa. Dan setelah itu ia pun kembali tak sadarkan diri. Mutian yang sebelumnya pingsan kini telah sadar kembali. Sementara Renzi dibawa oleh ayahnya untuk segera diobati akibat diserang sebelumnya. Di sana Sibo memberikan ujian terakhir karena sebelumnya terjadi insiden yang tidak diinginkan. Mereka semua yang telah memiliki gulungan tersebut akan dibawa ke dalam penjara siluman. Semua peserta cukup meloloskan diri saja dari tempat tersebut. Yang berhasil maka akan diterima masuk ke dalam perguruan sekte Tianlan. Semua peserta langsung melarikan diri, yang terlihat jelas para siluman di tempat itu banyak sekali dan mengejar mereka. Sesaat, Mutian kebetulan melihat Shaozi yang terikat. Lantas ia pun segera melepaskannya dari sana dan membawanya pergi. Namun, mereka justru diserang oleh sekelompok siluman yang menjebak mereka masuk ke dalam lubang hitam. Yang ternyata, itu ulahnya Zimo beserta Bu Fan. Sampai saat ini kita belum diceritakan maksud dari mereka melakukan semuanya ini. Mutian bersama yang lainnya terjebak ke dalam goa siluman yang berisikan banyak sekali siluman yang sebelumnya ditangkap oleh Zhu. Kalau kalian masih ingat, Zhu atas perintah Sibo pergi ke suku siluman untuk meminta 100 siluman sebagai tawanan setiap 1 tahun sekali. Takut terjadi apa-apa, Lingxi mengubah penampilannya menjadi Lingbo, almarhum gurunya, supaya bisa menakuti para siluman dengan sosok gurunya tersebut. Tidak mau kalah, Mutian juga menggunakan topeng mirip Zhuang, pamannya. Di lain sisi, Bu Fan dan Zimo menemukan jalan keluar yang dipersiapkan oleh Sibo. Menggunakan gulungan itu, mereka pun berhasil lulus ujian. Sementara itu, Mutian dan yang lainnya masih terjebak dan justru dikepung oleh siluman. Melihat keberadaan mereka bertiga, siluman di sana hendak membunuhnya karena dianggap sebagai pembasmi siluman yang sangat berbahaya. Namun, Lingxi segera mengeluarkan kemampuannya yang seketika membuat para siluman itu langsung takut dan memohon agar tidak dibunuh. Secara bersamaan, semua peserta berhasil keluar dari penjara siluman. Sibo sesaat bertanya kepada mereka berdua, apakah masih ada peserta lainnya di dalam. Namun, Bu Fan menjawab, tidak ada lagi dan mereka yang terakhir. Dan lalu pintu keluar pun ditutup oleh Sibo.
Semua siluman yang takut kepada Lingxi lalu menunjukkan pintu keluar dari goa siluman. Namun saat ini tidak ada yang bisa membukanya. Lingxi berusaha melakukan yang terbaik, namun tetap saja pintu atau portal di sana tidak dapat dibuka dengan mudah. Singkatnya, Sibo menemui mereka secara pribadi dan meminta mereka berterus terang apakah masih ada peserta yang tertinggal atau tidak. Awalnya, Zimo ingin jujur kalau Mutian beserta Lingxi masih di dalam. Namun hal tersebut segera dicegah oleh Bufan. Sibo sesaat ingin membunuh mereka berdua karena curiga Bufan dan Zimo mengetahui sesuatu hal di dalam penjara siluman. Namun ia mengurungkan niatnya karena dilihat-lihat mereka berdua tidak tahu apa-apa mengenai rahasia miliknya di dalam penjara siluman tersebut. Sibo sebenarnya tahu kalau Mutian beserta Lingxi masih berada di dalam. Namun ia sengaja tidak membahasnya karena memiliki niat untuk menyingkirkan Mutian yang dianggap beban dan pembuat onar di sekte Tianlan. Sifat jahanam dari Sibo mulai menjadi-jadi. Ia sengaja menutup pintu keluar dari goa siluman dan menyegelnya dengan akar pohon supaya Mutian tewas terbunuh oleh siluman yang berada di dalam. Ia melakukan itu selain menyingkirkan Mutian yang dianggap beban dan suka membuat masalah. Ia juga memiliki feeling terhadap Mutian yang sewaktu-waktu akan menghalangi rencana miliknya. Sesaat, Zuang berada di sana dan menguping semua pembicaraan Sibo. Di waktu bersamaan, kini para siluman tidak mengganggu Mutian lagi dan justru mereka membantunya untuk membuat sebuah roket. Ide dari Mutian. Dengan roket itu, maka nantinya Mutian, Lingxi beserta Shaozi bisa meninggalkan goa siluman. Sesaat, Mutian menunjukkan sebuah lonceng miliknya. Siluman di sana langsung menyadari lonceng itu milik Fangji, raja kedua suku siluman mereka. Mutian berkata, Fangji adalah sahabatnya. Mendengarkan hal itu, semua siluman langsung tunduk kepadanya dan siap melakukan apapun demi Mutian. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Renzi sesaat bermimpi mengenai insiden kemarin. Setelah ia sadar, ia berusaha untuk keluar kamar demi bisa menyelamatkan Mutian dan sahabatnya. Namun Bambang melarang keras untuknya pergi. Tidak hanya itu, Renzi dilarang meninggalkan kamar apapun yang terjadi. Ding, pengawal milik Bambang, diperintahkan untuk menjaga kamar tersebut. Setelah Bambang pergi, Renzi memohon kepada Ding agar membiarkan ia pergi. Namun, Ding juga tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti perintah Bambang. Sesaat, Ding teringat semasa kecil dari Renzi yang selalu ia rawat dan ia jaga. Karena terus dibujuk oleh Renzi, Ding yang merasa kasihan melihatnya lalu membiarkan ia pergi dari sana dan akan bertanggung jawab apabila Bambang memarahinya. Renzi sangat berterima kasih kepadanya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Ia lalu pergi ke goa siluman dan mencoba melepaskan boneka sihirnya untuk mengecek segel di sana. Dan terlihat boneka sihirnya dimusnahkan oleh patung penjaga goa siluman. Tak kehabisan akal, ia mencoba memaksakan diri untuk membuka pintu tersebut secara paksa. Dari belakang, Zuang membantunya, yang menyebabkan pintu tersebut akhirnya terbuka. Namun sayang, di saat ia masuk ke dalam, terdapat portal yang menghalangi jalannya. Zuang lalu menghampirinya dan akan membantunya untuk masuk ke dalam. Namun ia tidak akan bertanggung jawab apabila sampai Sibo mengetahui semuanya ini. Renzi menjawab, ia akan melakukan apapun demi keselamatan sahabatnya. Portal itu pun akhirnya dihancurkan oleh Zuang. Roket yang mereka buat akhirnya telah siap. Mutian, Shaozi beserta Lingxi segera pergi menggunakan roket tersebut.
Mereka bertiga pun berhasil keluar dari portal hitam di sana dan bertemu Renzi yang sangat senang melihat mereka masih hidup. Baru saja keluar dari goa siluman, patung penjaga sesaat menyerang mereka. Renzi mencoba melawan namun sia-sia karena kuas miliknya dipatahkan begitu saja oleh patung penjaga tersebut. Tanpa kuas itu, ia tidak bisa mengeluarkan mantra sihir. Tak lama kemudian, Sibo bersama yang lainnya datang ke sana. Melihat Renzi yang berada di tempat itu membuat ayahnya menjadi sangat marah. Karena sudah dilarang untuk keluar kamar, namun ia masih berani untuk keluar. Renzi menjawab ia akan melakukan apapun untuk ketiga sahabatnya, meskipun mengorbankan nyawa. Mutian menjelaskan, meskipun Shaozi adalah siluman, namun ia adalah teman kecilnya, dan bukan siluman jahat. Mutian dengan berani menyalahkan Sibo yang tidak becus sebagai pemimpin, karena ia bersama Lingxi masih terjebak di dalam, namun tidak diselamatkan. Padahal mereka juga peserta yang sedang mengikuti ujian yang seharusnya nyawa mereka dijaga. Sibo langsung terdiam dan tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya ia menyerahkan masalah ini kepada Bambang untuk diselesaikan. Sibo merasa kesal kepada sikap Mutian yang membuatnya menjadi malu. Demi menjaga namanya sebagai pemimpin, Sibo mau tidak mau menerima Mutian bersama Lingxi masuk ke dalam sekte Tianlan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sisanya, ia akan memikirkan sebuah cara untuk menyingkirkan Mutian. Zhu dipinta untuk mengawasi pergerakan Bambang karena ia takut Bambang akan curiga kepadanya. Singkatnya, semua murid baru dikumpulkan untuk diberikan selamat karena telah resmi bergabung ke dalam sekte Tianlan. Baru hari pertama masuk ke dalam sekte tersebut, Mutian tertidur di belakang. Karena ulahnya itu, ia pun disuruh untuk mengucapkan sumpah sekte Tianlan sambil meminum segelas arak yang sudah disediakan. Ia pun menjadi kebingungan karena tidak hafal sumpah sekte Tianlan. Demi menjaga harga dirinya, ia pun memakan gelas tersebut sehingga melukai mulutnya, agar menjadi alasan ia tidak bisa berbicara. Tindakannya itu dianggap sangat berani oleh Sibo dan menyuruhnya kembali ke posisi barisan. Lalu masing-masing dari mereka diberikan tanda pengenal sebagai murid baru, pembasmi iblis dan siluman. Di saat malam hari, ternyata alasan Bu Fan menjebak Mutian bersama Lingxi supaya mereka bisa lulus ujian masuk ke dalam sekte Tianlan. Hal tersebut dilakukan karena mereka selama ini telah terjebak di dalam kota Qinzhou dan tidak bisa keluar. Satu-satunya cara adalah menjadi murid pembasmi iblis. Dengan begitu, mereka memiliki kesempatan atau akses untuk kabur meninggalkan kota Qinzhou. Karena bagaimanapun juga, mereka ini adalah siluman. Sementara itu, Zhu bertanya kepada Lukman bagaimana ia bisa kalah dari Mutian. Lukman menjawab, ia tiba-tiba dipukul oleh Mutian yang membuat ia langsung kalah. Ia berani bersumpah kalau Mutian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, yang sengaja disembunyikan dan selalu berpura-pura lemah. Mendengarkan hal itu, Zhu sangat terkejut. Sama seperti Zimo dan Bu Fan, Lukman juga hendak keluar dari kota Qinzhou dengan memanfaatkan ujian masuk tersebut. Zhu berjanji akan mengeluarkan ia dari kota Qinzhou, namun dengan satu syarat. Ia harus mengikuti segala perintahnya. Lukman yang tidak ada pilihan lain bersedia mengikutinya. Mutian bertanya kepada Renzi mengenai keselamatan Shaozi saat ini yang dikurung oleh Bambang. Renzi menjawab kalau Shaozi akan baik-baik saja karena ia yakin ayahnya tidak akan membunuh sembarang siluman kalau memang siluman itu baik dan tidak jahat seperti Shaozi. Mutian menjadi tenang mendengarkannya. Zhu menemui Sibo dan menceritakan semua yang diceritakan oleh Lukman kepadanya.
Mendengarkan hal tersebut, Sibo semakin penasaran siapa Mutian sebenarnya. Zhu diperintahkan untuk menyelidiki identitas Mutian, dan Lukman akan ia masukkan ke dalam murid pembasmi siluman agar bisa bekerja sama untuk mereka. Bambang yang mengurus Shaozi lantas bertanya siapa dirinya. Shaozi menjelaskan ia adalah teman kecil dari Mutian. Ia berani bersumpah tidak pernah membunuh siapapun ataupun berbuat jahat kepada manusia. Bambang percaya atas ucapannya karena dilihat langsung Shaozi memang seperti orang yang baik. Selama ia berada di kamar itu, Bambang memastikan ia akan tetap aman dan selamat. Sementara itu, Bufan dihampiri oleh Zhuang. Karena tidak kenal, ia pun menyerangnya. Namun di sini, Zhuang tidak melawan. Di sana, Zhuang akan membantunya keluar dari kota Qinzhou. Namun dengan satu syarat, ia harus menjaga keselamatan Mutian dan harus membantunya di saat Mutian dalam bahaya. Para murid baru saat ini mulai belajar dan akan diajari cara menjadi pembasmi iblis dan siluman. Satu persatu dari mereka mulai diabsen. Hingga nama Mutian dipanggil, ia tidak berada di kelas. Tak lama kemudian ia pun datang ke sana. Karena terlambat, pengajar menghukumnya dengan menyuruhnya berdiri sambil memegang sebuah peta. Tidak hanya itu, di saat semua murid lanjut belajar dengan guru kedua, lagi-lagi Mutian seperti tidak berguna, karena mereka diharuskan untuk menaiki sebuah pedang yang telah disiapkan, dan lalu menggunakan pedang tersebut untuk terbang. Sementara Mutian tidak bisa melakukannya. Setelah itu, kini mereka diajari beberapa jurus bela diri dasar. Namun terlihat jelas, guru di sana seperti dengan sengaja membuli Mutian. Ia yang tahu Mutian sangat lemah justru mengajaknya berduel. Jelas di sini Mutian tersiksa dan dihajar habis-habisan. Ternyata semuanya ini memang ulah dari Sibo beserta Zhu yang berencana membuat Mutian tersiksa dan tidak betah berada di sekte Tianlan. Dengan begitu, Mutian sendiri yang akan mengundurkan diri dan pergi dari sekte itu. Sementara itu di tempat lain, Mutian mengeluh karena baru hari pertama berada di sekte Tianlan, dirinya sudah tersiksa. Ia sadar kemampuan dan kekuatannya sangat lemah dibandingkan murid lainnya. Bahkan bisa dikatakan ia satu-satunya orang yang tidak berguna sama sekali. Kedua sahabatnya di sana berusaha memberikan ia semangat kalau suatu saat nanti Mutian akan terbiasa. Untuk menjadi pria tangguh, ia harus kuat mental dan fisik. Keesokan harinya, kelas diajari langsung oleh Zhu. Di sana ia bertanya kepada Mutian mengenai asal-usul dan leluhur bangsa iblis. Minimnya pengetahuan, Mutian main asal menjawab saja dan mengarang cerita mengenai asal-usul bangsa iblis. Hal tersebut membuat Zhu menjadi murka dan menghukumnya untuk belajar secara pribadi bersamanya. Ia pun lalu dibawa keluar dan disuruh untuk menciptakan api dan membakar sebuah kertas, yang dimana sihir itu paling basic untuk para pemula. Mutian berusaha sekuat tenaga, namun ia gagal membakar kertas tersebut. Semua murid menertawakannya karena terlalu lemah. Zhu berkata kalau ia tidak bisa melakukannya, maka ia tidak boleh bergabung bersama Renzi dan Lingxi lagi. Sesaat Mutian tersulut amarahnya dan mulai menyerang. Akibat ulahnya itu ia pun dihukum karena telah berani melawan Zhu. Ia pun diikat dan dijemur di depan aula.
Frustasi akan semuanya ini, di saat malam hari ia secara diam-diam masuk ke dalam kelas dan mengambil beberapa buku untuk belajar cara mengeluarkan api. Baru sekali membaca, ia dengan sangat mudah menciptakan api dari tangannya. 本小爷简直就是个天才。 Namun sayang, karena ulahnya itu, salah satu buku di sana menjadi terbakar. Sebenarnya ia berhasil memadamkannya, namun dari kejauhan, Bambang justru dengan sengaja membakar kelas tersebut, supaya Mutian dituduh sebagai pelaku. Alhasil, ia pun ditangkap dan akan dihukum atas perbuatannya saat ini karena sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Shibo akan mengirimnya ke sebuah tempat yang bernama Dua Shinbo. 就把你送到堕仙堡历练历练。 Di luar, teman-temannya berencana membantu Mutian karena diketahui Dua Shinbo adalah tempat untuk murid yang melanggar peraturan fatal. Siapapun yang dimasukkan ke sana, maka seumur hidup seperti berada di neraka. Di malam harinya, Mutian menemui Shaozi dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut karena ia sudah tidak betah berada di sekte Tianlan. Sesaat Bambang menghampirinya dan memberikan kunci untuk melepaskan Shaozi. Ia meminta supaya Mutian bersama Shaozi segera meninggalkan kota Kinzo sejauh mungkin. Jelas, di sini Bambang sengaja melakukan semuanya ini supaya Mutian selamat, karena ia tahu Shibo memiliki niat jahat kepadanya. 多谢二阁主。 Sementara itu di tempat lain, Zhuang kembali menemui Bufan untuk mengatakan kalau ia memiliki kesempatan keluar dari kota Kinzo mulai esok hari. Mutian juga hendak pergi dan ia mau Bufan harus menjaga Mutian. 人呢？ Tak lama setelah itu, kita akhirnya tahu di balik topeng ini ternyata adalah Bambang. Lalu keesokan harinya, Mutian dan Shaozi yang keluar gerbang kota Kinzo dihampiri oleh teman-temannya. Mereka akan mengantar kepergiannya ke Dua Shinbo. Mutian awalnya berencana tidak pergi ke sana dan justru mau kabur. Namun ia tidak berkata kepada mereka dan akhirnya terjebak yang mau tidak mau ia harus pergi ke Dua Shinbo. 哦，就已经决定了，不许出发！ Namun sayang keberadaan mereka ketahuan oleh Shibo. Bambang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka semua memohon untuk diizinkan mengantar Mutian. Namun anehnya di sini, Shibo menyetujui permintaan mereka dan mengutus Lukman untuk mendampingi kepergian mereka. Lantas, hal tersebut membuat Bambang menjadi curiga kepada Shibo yang justru mengizinkan mereka pergi. Saat di perjalanan, mereka dihadapkan dengan dua jalur. Lukman memilih jalur sebelah kiri, namun mereka tidak mau percaya dengan ucapannya dan memilih jalur yang berlawanan. Kita pun flashback sebelumnya. Ternyata Lukman memang diutus pergi supaya bisa menjebak Mutian untuk mengeluarkan kekuatannya. Botol kecil diberikan oleh Zhu kepadanya yang berguna untuk menampung kekuatan Mutian, sebagai bukti kalau memang benar Mutian memiliki kekuatan yang dirahasiakan. Saat di malam harinya, mereka semua telah tertidur, Lukman dan Mutian pergi jalan-jalan sebentar. Sesaat Lukman melempar sebuah batang lidi yang berguna untuk memanggil sekelompok siluman yang berada di hutan tersebut. Di sini, Mutian beserta mereka semua tidak tahu kalau Lukman adalah siluman yang kemarin menyerang Renzi. Karena Lukman tidak pernah menampakkan wujud aslinya di hadapan mereka. 我们两个人之前有点过节。 Setelah bangun dari tidur, mereka terkejut karena banyak sekali siluman yang datang. Bufan sesaat hampir menampakkan wujud aslinya. Untung saja Zimo segera menghentikan.
agar tidak diketahui oleh yang lainnya. Mutian lalu kembali dan mencoba membantu teman-temannya. Ia pun sesaat membunyikan lonceng supaya Fang Ji datang membantunya. Namun justru siluman di sana ketakutan dan segera kabur setelah mendengarkan bunyi lonceng itu, yang membuat rencana Luqman akhirnya gagal. Keesokan harinya, sekelompok siluman merasa heran karena tadi malam mereka mendengarkan bunyi lonceng milik Fang Ji. Namun, yang mereka lihat bukanlah Fang Ji, melainkan orang lain yang memegang lonceng tersebut. Wanita cantik di sana bernama Melati, yang merupakan raja ketiga dari suku siluman. Karena penasaran siapa Mutian sebenarnya, mereka pun berencana untuk menjebaknya agar mendapatkan informasi. Toko sihir yang dibuat oleh Melati didatangi oleh Mutian dan kawan-kawan. Karena lelah berjalan, mereka pun singgah ke toko tersebut. Di dalam, Melati menyamar menjadi pemilik toko dan mempersilahkan mereka untuk memainkan beberapa wahana bermain. Melati memperkenalkan sebuah pintu yang bisa meramal masa depan. Renzi bersama Lingxi segera memasukkan Luqman ke dalam sana, karena sedari awal mereka tidak menyukainya. Setelah itu, mereka masuk ke dalam wahana rumah hantu. Baru saja masuk, Mutian berpisah dari rombongan. Ia pun terus berjalan dan merasa kebingungan kenapa ia bisa sendirian. Ia yang bingung sesaat berhasil menemukan satu persatu teman-temannya dan keluar dari tempat tersebut. Sesaat, Shaozi bertanya dari mana ia mendapatkan lonceng itu. Mutian lalu memainkannya dan berkata kalau Fang Ji siluman kucing putih yang telah memberikannya. Lalu Melati bersama teman-temannya menampakkan wujud mereka. Mutian terkejut karena mereka bukanlah temannya. Melati yang tahu kalau Mutian adalah teman Fang Ji lalu tidak membunuhnya dan justru akan menyelamatkannya dari tangan si pembasmi iblis. Mutian menjawab, pembasmi iblis yang mereka maksud merupakan teman-temannya, dan ia juga bukan iblis, melainkan manusia. Tak lama kemudian, Tetua Yan bersama pasukan dan anak-anaknya datang ke sana, dan menyerang Melati bersama pasukan silumannya. Sesaat ia melihat Mutian yang merupakan keturunan Raja Iblis, seperti apa yang dikatakan oleh Zhuang. Ia pun segera menangkapnya dan lalu dibawa pergi dari sana. Mutian yang tidak tahu apa-apa berusaha kabur menggunakan roket. Namun usahanya gagal dan tertangkap kembali. 我还怕你们干什么？不过 Sementara mereka semua keluar dari wahana tersebut. Renzi yang menyadari di depannya ini bukanlah Mutian, langsung ia serang dari belakang. Mereka semua pun terkejut, ternyata itu bukanlah Mutian, melainkan siluman. Menyadari ada yang tidak beres saat ini, mereka pun segera mencari keberadaan Mutian yang asli. 天然到底去哪儿了呀？ 就赶紧脱身吧。 我也是这么想的。 走，快快！ Singkatnya, Melati berkata kalau ia yang merencanakan untuk menangkap Mutian. Setelah diketahui kalau Mutian temannya Fang Ji, ia pun tidak jadi menangkapnya. Apalagi saat ini Mutian dibawa oleh bangsa iblis. Demi menebus kesalahannya, ia siap membantu mereka untuk menyelamatkan Mutian. Mutian terlihat sedang diikat oleh kedua anak tetua Yan, yang bernama Jindan beserta adik perempuannya Jindin. Mutian bertanya alasan ia ditangkap oleh mereka. Jindan mengatakan mereka adalah bangsa iblis, dan Mutian merupakan keturunan Raja Iblis yang harus dinobatkan sebagai raja mereka. Mendengarkan hal tersebut, Mutian langsung terdiam dan berpikir kenapa bisa ia adalah keturunan Raja Iblis. Lalu ia memanfaatkan statusnya sebagai Raja Iblis untuk memerintahkan mereka pergi ke pasar, karena saat ini ia sedang lapar. Di saat berada di sebuah kedai, Jindan beserta adiknya merasa senang
karena baru pertama kalinya ia memakan makanan manusia yang sangat enak. Tanpa sadar, mereka pun minum arak sambil mabuk yang membuat mereka kehilangan kesadaran dan seketika mengamuk. Semua orang langsung lari ketakutan karena ada iblis di kedai itu. Untung saja Tetua Yan datang ke sana dan segera menghentikannya. Alhasil, Jindan beserta Jindin dimarahi oleh ayahnya. Mutian berusaha membela mereka dengan mengatakan semuanya ini kesalahannya yang mengajak mereka berdua pergi ke pasar untuk makan. Tetua Yan langsung membawanya keluar sambil menceritakan kalau Mutian sebenarnya keturunan Raja Iblis yang akan ia bawa pulang ke dunia iblis. Mutian lalu ditunjukkan kekuatan ia yang sebenarnya. Menyadari di tubuhnya terdapat kekuatan Raja Iblis yang sangat kuat, Mutian akhirnya percaya. Dan ia satu-satunya orang yang dapat menolong dunia iblis dari kehancuran. Sementara itu, Lukman kembali untuk melaporkan kalau ia kehilangan jejak Mutian. Zhu sangat marah kepadanya kenapa bisa semuanya ini terjadi. Ia pun dibawa untuk menghadap ke Sibo dan menceritakan semuanya. 你被他们洗了脑了，走！ Bambang yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah. Ia khawatir akan keselamatan Renzi anaknya. Bambang lalu hendak pergi untuk mencari keberadaan anaknya beserta para murid lainnya. Sibo mengizinkan ia pergi, namun Zhu harus ikut bersamanya. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan dan sesaat menemukan sebuah toko yang sedang mengadakan festival. Jindan meminta izin kepada ayahnya untuk beristirahat di sana. Tetua Yan menyetujui permintaan mereka, namun tidak dengan Mutian yang sudah tahu kalau toko tersebut milik Melati, siluman kemarin yang pernah menjebaknya. Saat berada di dalam, terlihat Renzi beserta yang lainnya sedang menyamar dan langsung menyerang bangsa iblis untuk menyelamatkan Mutian. Namun hal itu disadari oleh Tetua Yan dan segera menghentikan waktu. Melihat hal tersebut, Mutian meminta Tetua Yan untuk berhenti. 住手！ Setelah Renzi dan kawan-kawan diikat, Tetua Yan hendak membunuhnya. Di sini Mutian berlagak kalau ia tidak kenal dengan mereka dan meminta Tuan Yan memaafkan tindakan mereka. Ia melakukan itu supaya Renzi beserta yang lainnya tidak celaka oleh bangsa iblis. Namun bodohnya di sini, Renzi beserta Lingxi mengaku kalau mereka memang teman Mutian dan sedang berencana untuk menyelamatkannya. Hal tersebut membuat Tetua Yan menjadi murka dan hendak membunuhnya, namun gagal karena ia dipanggil oleh Zhuang. Ia pun keluar untuk menemuinya. Zhuang di sana berkata untuk jangan membunuh teman-teman Mutian. Apabila itu ia lakukan, maka Mutian tidak akan mau pergi ke dunia iblis dan justru akan memperhambat jalan mereka. Sementara di dalam, Mutian meminta maaf kepada teman-temannya. Satu persatu ia lumpuhkan supaya tertidur. Dan Shaozi ia pinta untuk menunggu dan berjanji akan kembali lagi untuk menemuinya. Saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa karena dunia iblis memintanya untuk menjadi raja. Karena ternyata ia adalah keturunan Raja Iblis. Setelah itu ia bersama Tetua Yan langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun sayang, tidak lama setelah itu, mereka semua justru terjebak sebuah ilusi dan terperangkap di dalam sebuah goa yang telah dibuat oleh Bambang. Kini mereka tak bisa keluar dari goa tersebut. Tak lama kemudian, Fang Ji datang ke sana. Melihat kedatangannya, ia menjadi sangat senang.
Fang Ji tahu keberadaan Mutian karena Mutian memiliki lonceng pemberiannya itu. Melihat banyak sekali bangsa iblis, Fang Ji merasa heran kenapa Mutian bisa bersama mereka. Mutian menjawab kalau ia juga baru tahu ternyata dirinya merupakan keturunan Raja Iblis dan kini ia hendak dibawa ke dunia iblis untuk menjadi raja. Sontak perkataannya itu membuat Fang Ji sangat terkejut. Ia pun menjadi senang karena memiliki sahabat Raja Iblis dan berencana mengeluarkan ia dari goa itu. Namun Mutian berkata ia tidak akan keluar sendirian dan ia harus tetap bersama bangsa iblis untuk keluar dari sana. Di sini Fang Ji tidak bisa mengeluarkan mereka semua karena terlalu banyak. Tak lama kemudian, goa itu sesaat hendak runtuh dikarenakan Bambang bersama Zhu sedang bersiap untuk menyerang mereka. Tidak ada pilihan, Fang Ji mau tidak mau meminta mereka semua untuk memegangnya dan ia akan berusaha untuk menteleportasi mereka keluar. Sementara itu, Bambang dan Zhu memerintahkan pasukan untuk segera masuk ke dalam. Akhirnya, mereka semua pun keluar dengan selamat. Sesaat Mutian izin pergi sebentar karena ia sadar Renzi berada di tempat itu. Ia menjadi senang bisa bertemu lagi dengannya. Di sini Mutian memberikan sebuah kuas hasil buatannya untuk Renzi yang bertujuan sebagai hadiah perpisahan. Namun ia berjanji akan kembali lagi setelah ia menyelesaikan masalah dari bangsa iblis saat ini. Singkatnya mereka telah berhasil tiba di perbatasan dunia manusia dan iblis. Dari belakang, Bambang, Zhu bersama yang lainnya datang menyusul. Sesaat pertarungan di antara mereka pun tak dapat terelakkan. Mutian tiba-tiba kerasukan Zhongkui, yang merupakan dirinya di masa lalu, yang membuat kekuatannya kembali. Semua pasukan sekte Tianlan dengan mudah ia kalahkan. Dengan lantang, Mutian berkata kalau ia adalah anak Raja Iblis dan akan kembali ke dunia iblis untuk menjadi raja. Setelah itu, ia bersama iblis lainnya segera melompat ke bawah. Terlihat, Shao Zi juga ikut melompat untuk menyusul Mutian. Singkat cerita, Mutian telah terbangun dari pingsannya dan berada di sebuah desa terpencil di wilayah iblis. Ia ternyata sewaktu terjun tadi terpisah dari rombongan. Semua iblis di sana yang melihat Mutian hendak menangkapnya untuk dimutilasi karena dianggap seorang manusia. Mutian berusaha meyakinkan kalau ia adalah Raja Iblis. Namun tidak ada satupun dari orang-orang di sana yang percaya. Karena Mutian tidak memiliki aura iblis sama sekali. Ia pun akhirnya dikejar. Mutian lalu bersembunyi di sebuah gubuk. Anak kecil di sana terbangun melihat keberadaannya. Sementara itu, Tetua Yan sangat marah karena kenapa bisa Mutian terpisah dari mereka. Ia pun lalu mengutus kedua anaknya tersebut untuk mencarinya dan tidak boleh kembali sebelum Mutian ditemukan. Fang Ji bersama Shao Zi terjebak di gurun es. Karena mereka ini adalah siluman, mereka pun menjadi lemah karena tidak mampu menahannya dingin dari gurun es tersebut. Kembali ke Mutian. Ia diberikan baju oleh anak kecil tersebut yang bernama 17. Alasan ia memiliki nama itu karena ia adalah anak terakhir dari 17 bersaudara. Namun sayang, 16 saudaranya telah tewas dan menyisakan ia sendiri. Mutian bersama anak itu lalu keluar dan kali ini ia menyamar menggunakan topeng supaya tidak dicurigai lagi oleh iblis lainnya. Mereka sesaat menemukan sebuah patung yang sudah hancur.
17 mengatakan kalau patung itu adalah Raja Iblis terdahulu yang dianggap pengkhianat karena menikah dengan manusia. Mutian langsung menyadari patung itu adalah sosok ibunya karena ia adalah anak Raja Iblis. Ia pun lalu berdiri di atas patung tersebut untuk mengumpulkan semua orang. Di sini ia mendeklarasikan kalau ia adalah Raja Iblis yang baru dan semua iblis harus tunduk atas perintahnya. Tak lama setelah itu, Jindan berhasil menemukannya dan mengajaknya pergi dari sana. Sesaat, orang-orang di sana tidak suka akan kehadiran Mutian karena ia adalah anak Raja Iblis, seorang pengkhianat. Mendengarkan hal tersebut, Mutian segera menghajar mereka karena telah berani menghina ibunya. Jindan beserta Jindin sangat terkejut. Baru saja Mutian tiba di dunia iblis dan kekuatannya semakin lama semakin kuat. Tidak seperti di saat Mutian berada di dunia manusia. Tak lama setelah itu, para tetua bangsa iblis datang ke sana untuk menghentikan Mutian yang telah membuat kekacauan. Namun siapa sangka, para tetua iblis itu pun tidak mampu mengalahkannya. Tetua Yan bersama Daji akhirnya tiba dan hendak membawanya pergi dari sana. Mutian yang mau pergi, sesaat tubuhnya lemah dan menjadi pingsan. Saat berada di istana dunia iblis, Mutian menyadari kekuatannya saat ini telah hilang. Padahal baru saja ia tadi membangkitkan kekuatannya. Ia bertanya kepada Jindan dan adiknya, namun mereka berdua juga tidak tahu penyebabnya. Mutian lalu dibawa ke pohon api tulang naga. Di sana ia seketika merasakan kekuatannya kembali aktif saat berada di tempat itu. Namun baru saja meninggalkan wilayah pohon api, ia pun seketika menjadi lemah kembali. Di tempat lain, Daji mengumpulkan ketiga tetua iblis dan ia berkata anak Raja Iblis telah ditemukan dan ia berencana menjadikan Mutian sebagai raja. Tetua Li tidak setuju karena mereka tahu Mutian setengah manusia dan iblis. Ditambah lagi Mutian sangat lemah. Daji menyuruhnya bertanya kepada kedua tetua yang lainnya yang tadi sempat dikalahkan oleh Mutian seorang diri. Kedua tetua iblis di sana hanya diam dan mengakui kebenaran tersebut.石坤愿以性命担保。